Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari Senin ini kita kembali melaksanakan presentasi kita mata kuliah fikih yang diampu oleh Bapak Muhammad Arif SPDI MPD yang insya Allah akan dibawakan oleh kelompok 4. Selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baiklah, langsung saja kita mulai diskusi presentasi kita hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dipersilakan kepada teman-teman untuk menyimak materi yang akan dipaparkan pada video berikut ini yang berjudul tentang sholat sunnah, yaitu meliputi 6 sholat sunnah. Yang pertama, sholat istikharah, kedua, sholat istisqa, ketiga, sholat rawatib, keempat, sholat tahajud, kelima, sholat hajat, dan terakhir itu sholat tasbih. Yang pertama ada sholat istikharah. Pengertian sholat istikharah secara bahasa berarti memilih atau minta dipilihkan. Menurut istilah, istikharah adalah sholat sunnah 2 rakaat untuk memohon, meminta kepada Allah untuk menentukan pilihan yang lebih baik di antara 2 hal atau bahkan lebih yang masih belum jelas baik buruknya. Artinya, istikharah sendiri dalam syariat Islam disebutkan ada 2 makna, yaitu meminta kepada Allah untuk suatu kebaikan, yang kedua meminta pilihan yang terbaik kepada Allah. Asal muasal sholat istikharah, pada zaman jahiliyah, masyarakat menentukan pilihan atau istikharah dengan menggunakan azlam atau undian. Tapi kemudian Allah melarang cara tersebut dan menggantinya dengan sholat istikharah setelah mengangkat Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu an pernah berkata, dahulu Rasulullah SAW pernah mengajari kami istikharah dalam memutuskan segala sesuatu, sebagaimana mengajari kami surat dalam Al-Quran. Beliau bersabda, apabila salah seorang di antara kalian hendak melakukan sesuatu yang membingungkan, maka lakukanlah sholat sunnah 2 rakaat selain sholat wajib. Adapun tata cara sholat istikharah itu sendiri sama seperti sholat fardu pada biasanya. Namun yang membedakan adalah bacaan niatnya. Berikut ada tata caranya. Pertama, niat sholat istikharah, usolli sunnatal istikharati raq'ataini lillahi ta'ala. Kemudian membaca iftitah, membaca surah Al-Fatihah, membaca surah pendek, kemudian dan seterusnya seperti sholat fardu pada biasanya. Kemudian salam dan doa. Adapun manfaat sholat istikharah, di samping untuk lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai rasa takarrub kepadanya, sholat sunnah istikharah juga bermanfaat untuk membebaskan diri dari rasa keraguan-raguan dan kebingungan dalam menentukan sebuah pilihan yang baik menurut pandangan hukum maupun agama, agar tidak kecewa dan menyesal di kemudian hari. Yang selanjutnya, sholat istisqa. Pengertian sholat istisqa dalam bahasa Arab berarti meminta hujan. Jadi, sholat istisqa adalah sholat sunnah yang bertujuan untuk meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat kekeringan. Hukum sholat ini sunnah muakkad bagi yang terkena musibah, kelangkaan air untuk minum, dan kebutuhan lainnya. Waktu yang utama mengerjakan sholat ini adalah waktu duha sampai zuhur sebagaimana sholat Aid. Asal muasal sholat istisqa, sholat meminta hujan atau sholat istisqa dikerjakan Nabi Muhammad SAW 4 tahun sebelum beliau wafat. Ketika itu hampir 1 tahun di wilayah Madinah dilanda kekeringan. Umat Islam pun dibuat kesusahan sehingga meminta Rasulullah agar berdoa kepada Allah untuk menurunkan hujan. Rasulullah menyanggupi permintaan tersebut dengan melakukan sholat istisqa di Masjid Gammah yang terletak 500 meter dari Masjid Nabawi di Madinah. Rasulullah kemudian meminta umat Islam untuk melakukan sholat istisqa. Setelah sholat, hujan pun turun di sekitar Madinah hingga beberapa hari. Sholat istisqa pernah beberapa kali dilakukan Nabi selama beliau hidup. Tata cara sholat istisqa. Sholat ini dilakukan sebanyak 2 rakaat sebagaimana sholat biasa. Dilakukan secara berjamaah tanpa didahului azan atau iqamah. Bacaan sholat pada 2 rakaat dibaca dengan keras atau zahar. Setelah selesai melaksanakan sholat 2 rakaat, dilanjutkan dengan khutbah di atas mimbar. Ketika khatib berdoa, khatib hendaknya menghadapkan wajahnya ke kiblat sambil mengangkat kedua tangannya. Selesai berdoa, hendaknya memindahkan letak selendang, yaitu yang semula diletakkan di kanan, diletakkan di kiri dan sebaliknya. Manfaat sholat istisqa. Manfaat atau hikmah dari sholat istisqa selain meminta hujan dari Allah saat kekeringan, sholat istisqa juga untuk tunduk terhadap Allah yang disembah agar menghilangkan bahaya yang diturunkan atau keterpanjangan yang terjadi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pada pembahasan sholat rawatib. Yang pertama, pengertian. Secara etimologis atau lughah atau bahasa, kata rawatib berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari kata rotibah yang bermakna tetap atau abadi. Secara terminologi, salat sunnah rawatib adalah sholat yang dilakukan beriringan dengan sholat fardu dan dilakukan sebelum atau sesudah sholat fardu. Ada yang qobliyah, itu sebelum sholat fardu, dan ada yang ba'diyah, itu sesudah sholat fardu. Kemudian ada pembagian sholat rawatib berdasarkan sunnah muakkad atau sunnah ghairu muakkad. Yang sholat rawatib muakkad itu ada 6. Yang pertama 2 rakaat sebelum sholat subuh, kemudian 2 rakaat sebelum sholat zuhur,
kemudian 2 rakaat sesudah sholat zuhur, kemudian 2 rakaat sesudah sholat Jumat, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, dan 2 rakaat sesudah sholat isya. Pembagian sholat rawatib ghairu muakkad ada 6 juga. Yang pertama 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah sholat zuhur, 4 rakaat sesudah sholat Jumat, 4 rakaat sebelum sholat asar, 2 rakaat sebelum sholat maghrib, 2 rakaat sebelum sholat isya. Nah, kemudian latar belakang dari sholat rawatib ini dinyatakan oleh Nabi Muhammad dengan sabdanya, yang mana artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu an, ia berkata, saya pernah sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudah zuhur dan 2 rakaat sesudah Jumat dan 2 rakaat sesudah isya. Untuk waktu pelaksanaan sholat sunat rawatib ini dijelaskan hadis riwayat Al-Mughni 2554 sebagai berikut. Ibnu Qudamah berkata, setiap sunat rawatib qobliyah maka waktunya dimulai dari masuknya waktu sholat fardu hingga sholat fardu dikerjakan, dan sholat rawatib ba'diyah maka waktunya dimulai dari selesainya sholat fardu hingga berakhirnya waktu sholat fardu tersebut. Kemudian kita masuk ke tata cara sholat rawatib. Yang pertama itu niatnya menurut macam sholatnya. Untuk sholat yang qobliyah dulu, usolli sunnatan subhi, sunnatal zuhri, sunnatal maghribi, sunnatal isya'i. Nah, rakaataini qobliyah atau qobliyatan lillahi ta'ala. Kemudian untuk yang sholat sunat ba'diyahnya itu sama juga. Bedanya tadi di qobliyatan itu ba'diyatan. Nah, contohnya seperti usolli sunnatal zuhri rakaataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Usolli sunnatal maghribi rakaataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Nah, kemudian yang kedua tidak dengan adzan dan iqamah. Yang ketiga dikerjakan tidak dengan berjamaah. Yang keempat bacaannya tidak dinyaringkan. Yang kelima jika lebih dari 2 rakaat tiap-tiap 2 rakaat 1 salam. Dan yang terakhir itu diutamakan sebaiknya tempat mengerjakannya pindah, bergeser sedikit dari tempat sholat fardu yang dikerjakannya. Nah, kemudian ada manfaat atau fadilah dari sholat rawatib. Nabi Muhammad SAW bersabda sebagai berikut, yang mana itu artinya, barang siapa sholat pada tiap hari dan malam 12 rakaat, niscaya dibangunkan untuknya rumah dalam surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur, dan 2 rakaat sesudahnya, dan 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum fajar. Pada riwayat lain, 2 rakaat sesudah Jumat di rumahnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian, pada hadis lain, yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi Muhammad SAW telah bersabda, 2 rakaat fajar atau salat sunnah yang dikerjakan sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian ada barang siapa yang memelihara sholat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, niscaya Allah haramkan dia dari siksa api neraka. Nah, kemudian ada lagi, Allah memberi rahmat kepada seseorang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Nah, Masya Allah. Kemudian kita lanjut lagi lah ke sholat tahajud, yang pengertiannya tahajud itu secara bahasa berasal dari kata tahajjada yang berarti bangun tidur dengan berat. Nah, kemudian salat tahajud merupakan salat sunnah yang dikerjakan pada malam hari sesudah mengerjakan salat isya sampai terbitnya fajar dan sesudah bangun tidur syaratnya, meskipun itu hanya sebentar. Nah, hukum salat tahajud adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW sangat menganjurkan kepada umatnya untuk senantiasa mengerjakan salat tahajud. Nah, yang mana sholat tahajud ini diwajibkan untuk Rasulnya dan disunnahkan untuk umatnya. Sholat tahajud ialah sholat sunat yang dikerjakan pada waktu malam, sedikitnya 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya tidak terbatas. Waktu mengerjakan sholat tahajud sebagai berikutlah. Ada 3, yang itu waktu utama, waktu yang lebih utama, dan waktu yang paling utama. Yang mana waktu yang utama itu di sepertiga pertama, yaitu kira-kira jam 7 sampai jam 10 malam. Kemudian waktu yang lebih utama itu sepertiga kedua malam, yaitu kira-kira jam 10 sampai jam 1. Nah, kemudian yang paling utama itu tuh di sepertiga malam terakhir. Nah, yaitu kira-kira tuh jam 1 sampai dengan masuknya waktu subuh. Adapun latar belakang dari sholat tahajud ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan pada sebagian malam hari sembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Salat malam ini diterangkan oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana artinya bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya orang, salat manakah yang paling utama setelah salat yang diwajibkan atau salat 5 waktu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, salat tahajud. Nah, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Kemudian tata cara dari sholat tahajud. Yang pertama itu tadi harus tidur terlebih dahulu meskipun sebentar. Lalu niat usolli sunat tahajudi raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Sholat 2 rakaat dengan 2 kali sujud dan 1 kali salam, sama seperti sholat rawatib tadi, 2 kali sujud dan 1 kali salam. Kemudian berdoa, yang mana doanya bisa seperti dari Al-Quran, seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian ada juga versi yang panjang. Nah, kemudian memperbanyak membaca istighfar, seperti misalnya astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Nah, kemudian ada juga versi yang panjang, bisa dilihat di makalahnya lah untuk bacaan dan doa dan istighfarnya. Kemudian yang terakhir ada manfaat atau fadilah dari sholat tahajud, yang mana sangat banyak manfaat atau fadilah
kelebihan dari sholat tahajud ini. Sholat tahajud, yakni sholat malam ini sangat dianjurkan, sebagaimana firman Allah sebagai berikut. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Nah, artinya hendaknya engkau gunakan sebagian waktu malam itu untuk sholat tahajud sebagai sholat sunat untuk dirimu. Mudah-mudahan Tuhan akan membangkitkan engkau dengan kedudukan yang baik. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Nah, pada dasarnya orang-orang mengerjakan sholat tahajud akan memperoleh bermacam-macam nikmat. Yang pertama, misalnya kondisi hening, sunyi, dan tenang pada malam hari itu menunjang konsentrasi seseorang yang akan bertaqarrub ilallah. Kedua, waktu malam terutama pada sepertiganya yang terakhir juga merupakan waktu istimewa yang penuh berkah. Allah mengabulkan doa kita, mengampuni taubat kita, dan memenuhi apapun permintaan hambanya. Nah, kemudian ada lagi, bagi mereka yang melaksanakan sholat tahajud dengan ikhlas, khusyuk, dan dengan penuh pengharapan akan ridho Allah, maka hal tersebut akan membiasakan hati sanubarinya selalu dekat dengan Allah. Selain bermanfaat kepada individu, salat juga mengandung aspek sosial karena ia membuat seseorang menjadi lebih dekat dengan sesamanya dan mendorong berkembangnya kehidupan komunitas dengan berkumpulnya anggota-anggota dengan rasa persaudaraan. Hal ini bila sholat tahajud dilaksanakan atau dikerjakan secara berjamaah. Kemudian ada lagi, seseorang yang rajin mengerjakan sholat tahajud akan memunculkan suatu kemampuan kecerdasan sosial. Kemampuan seseorang dapat berhubungan baik dengan orang lain dan mempunyai hati yang lebih peka terhadap keadaan yang ada di sekitarnya. Nah, kemudian, sholat hajat dan sholat tasbih akan dijelaskan oleh rekan saya, Abdus Syahid. Selanjutnya, sholat hajat. Pengertian sholat hajat. Hajat artinya perlu, butuh, atau keperluan, kebutuhan. Manusia hidup pasti memiliki ketergantungan atas keperluan maupun kebutuhan, baik itu kebutuhan jasmani maupun rohani, baik itu kebutuhan duniawi maupun ukhrawi. Salat hajat ialah salat sunnah yang dilakukan karena ada kebutuhan tertentu. Salat hajat adalah salat yang dikerjakan karena adanya hajat atau keinginan, baik itu kebutuhan duniawi maupun ukhrawi, supaya dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelaksanaan sholat hajat boleh dilaksanakan pada siang hari ataupun malam hari. Akan tetapi, ketika meminta sesuatu kepada Allah, hendaklah dengan kekhusyuan. Agar kita mendapatkan waktu yang khusyuk, maka ada baiknya melaksanakan sholat hajat pada saat malam hari, terlebih utama lagi pada saat sepertiga malam. Selanjutnya, dasar sholat hajat. Ketika seseorang memerlukan hajat, maka perlu diperhatikan bahwa hajat atau keinginan itu bukan untuk perbuatan dosa atau maksiat, sehingga sholat dapat dijadikan sebagai penolong. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Selanjutnya, faedah salat hajat. Salat hajat ini banyak sekali manfaat maupun fadilahnya. Salat hajat ini termasuk salah satu jalan terbaik untuk bermunajat dan memohon ampunan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala yang diinginkan memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dari salat hajat ini agar apa saja yang menjadi hajat yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat dari seorang hamba mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang terakhir, pembahasan salat yang terakhir itu salat tasbih. Pengertian salat tasbih. Salat tasbih merupakan salat sunnah 4 rakaat yang banyak mengandung ucapan tasbih di setiap gerakannya, yang artinya hampir di setiap pergantian gerakan ataupun bacaan di saat salat maka diselingi pula dengan bacaan tasbih. Tasbih merupakan bacaan zikir yang biasa dibaca oleh kaum muslimin untuk mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun bacaan tasbih yang biasa dibaca saat salat tasbih adalah sebagai berikut: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang artinya maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan yang pantas disembah selain Allah, dan hanya Allah lah yang maha besar. Pelaksanaan salat tasbih hendaknya dilaksanakan semampunya. Jika mampu melaksanakan setiap hari, maka laksanakanlah setiap hari. Jika tidak mampu sekali sehari, maka laksanakanlah 1 minggu sekali atau seminggu sekali. Dan afdolnya, lebih utamanya, yaitu setiap malam Jumat ataupun hari Jumat. Jika tidak mampu seminggu sekali, laksanakanlah sebulan sekali. Jika tidak mampu sebulan sekali, laksanakanlah setahun sekali. Dan jika masih tidak mampu, paling tidak sudah pernah melaksanakan sholat tasbih ini, walaupun seumur hidup hanya 1 kali saja. Tapi semoga kita mampu melaksanakan sholat tasbih ini, paling tidak ya setahun sekali lah. Kemudian dasar salat tasbih. Diperintahkannya kaum muslimin untuk melaksanakan salat tasbih, yaitu ketika Rasulullah SAW mengajarkan salat khusus kepada paman beliau, yakni Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib. Rasulullah SAW bersabda kepada Sayyidina Abbas radhiyallahu an, "Wahai paman, maukah jika aku memberikanmu hadiah? Maukah jika aku memberikan manfaat kepadamu? Maukah jika aku menyambung silaturahmi kepadamu?" Lalu Sayyidina Abbas menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bersabda, "Salatlah 4 rakaat. Di setiap rakaat engkau membaca Fatihatul Kitab, yaitu suratul Fatihah, dan 1 surah. Apabila selesai membaca, maka ucapkanlah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Allah Maha besar." Sebanyak 15 kali sebelum ruku. Kemudian ruku dan ucapkanlah bacaan itu lagi, yaitu tasbih 10 kali. Kemudian angkatlah kepalamu, yaitu itidal, dan ucapkanlah lagi 10 kali. Kemudian sujud dan ucapkanlah lagi 10 kali. Kemudian angkatlah kepalamu, yaitu duduk di antara 2 sujud, dan ucapkanlah lagi 10 kali.
kemudian sujud yang kedua dan ucapkanlah lagi 10 kali. Kemudian angkatlah kepalamu dan ucapkanlah lagi 10 kali sebelum kau bangun. Artinya di saat ingin berdiri kan ada duduk kayak seling-selingan itu kayak tumaninahnya Jawa Tengah. Semua itu jika dijumlahkan genap berjumlah 75 dalam satu rakaat dan berjumlah 300 dalam 4 rakaat. Sekira dosa-dosamu seperti pasir yang menggunung, Allah akan mengampuninya. Masya Allah. Lalu Sayyidina Abbas berkata, wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang yang tidak mampu mengucapkan itu dalam sehari? Lalu Rasulullah pun bersabda, lakukanlah sekali dalam seminggu. Jika tidak mampu, maka lakukanlah sekali dalam sebulan. Hingga akhirnya beliau bersabda, maka lakukanlah sekali dalam setahun. Yang terakhir, faedah dari salat tasbih. Banyak sekali fadilah atau kelebihan dari melaksanakan salat tasbih ini. Tersebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ad-Daruqutni dari Ibni Abi Ad-Dunya. Jika salat tasbih dilaksanakan oleh seorang muslim, maka akan dapat menghapuskan 10 jenis dosa. Dosa yang awal, dosa yang akhir, dosa yang lama, dosa yang baru, dosa yang disengaja, dosa yang tidak disengaja, dosa yang kecil, dosa yang besar, dosa yang samar, dan dosa yang terang-terangan. Oleh karenanya Rasulullah menyebut salat tasbih ada sebagai hadiah yang sangat agung. Di antara fadilah yang lain diantaranya adalah timbangan amal baik akan diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki halal dan berkah yang akan berlimpah ruah, mempermudah segala urusan ataupun masalah di dunia. Utang piutang akan dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala, segala doa didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat menyehatkan jasmani maupun rohani setiap para muslim. Demikianlah presentasi dari kami. Salah khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah, wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.